Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahsanul Amal Prasetyo, Ita Nuryanawati, dan Nikmatun Awaliyah akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang epistemologi bayani. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kami dapat menyusun makalah ini hingga selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Endah Winarti, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah, karena telah mengarahkan dan membimbing kami dalam menyelesaikan makalah ini. Kami berharap semoga makalah yang berjudul Epistemologi Bayani ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca, dan semoga makalah ini dapat memberikan nilai-nilai yang baik dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa makalah yang kami susun ini belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat pembuatan makalah selanjutnya. Kami dapat menyusunnya dengan lebih baik lagi. Yang pertama, pengertian epistemologi bayani. Istilah epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas episteme dan logos. Episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Kata episteme sendiri dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai yang berarti mendudukan, menempatkan, atau meletakkan. Kata bayani sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu al-bayani, yang secara harfiah bermakna sesuatu yang jauh atau sesuatu yang terbuka. Namun, secara terminologi, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan al-bayani. Ulama ilmu balagah misalnya mendefinisikan al-bayan sebagai sebuah ilmu yang dapat mengetahui satu arti dengan melalui beberapa cara atau metode seperti tasbih atau penyerupaan, majaz, dan kinayah. Sedangkan menurut Al-Jabiri, secara leksikal etimologis, term bayani atau bayan mengandung 4 arti, diantaranya al-wasl, yaitu kesinambungan dan pertalian, al-fasl, yaitu keterpilahan dan pemisah, al-zuhur wa al-wuduh, yaitu jelas dan nyata, al-fasaha wa al-qudro ala at-tabligh wa al-iqna, yaitu kefasihan dan kemampuan dalam menyampaikan pemahaman kepada orang lain. Dalam epistemologi Islam, bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan pada otoritas teks secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal pembahasaan yang digali lewat inferensi atau istidlal. Secara langsung, artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Sedangkan secara tidak langsung, berarti memahami teks secara mentah sehingga perlu penafsiran dan penalaran. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bebas menentukan makna atau maksudnya, tetapi harus tetap bersandar pada teks. Dalam bayani, rasio atau akal tidak memiliki kemampuan memberikan pengetahuan tanpa didasarkan pada teks. Sejarah perkembangan epistemologi bayani. Pada masa Asy-Syafi'i, periode 767 sampai 820 Masehi, bayani dibagi dalam 5 bagian dan tingkatan. Di antaranya, yang pertama, bayan yang tidak butuh penjelasan lanjut, berkenaan dengan sesuatu yang telah dijelaskan Tuhan dalam Al-Quran sebagai ketentuan bagi makhluknya. Yang kedua, bayan yang beberapa bagiannya masih global, sehingga butuh penjelasan sunnah. Yang ketiga, bayan yang keseluruhannya masih global, sehingga butuh penjelasan sunnah. Yang keempat, bayan sunnah, sebagai uraian yang tidak terdapat dalam Al-Quran.
Yang kelima, bayan ijtihad yang dilakukan dengan qiyas atas sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Al-Jahiz periode 781 sampai 868 Masehi kemudian mengkritik konsep bayan Asy-Syafi'i. Jahiz menetapkan syarat bagi bayani. Di antaranya yang pertama, syarat kefasihan ucapan. Yang kedua, seleksi huruf dan lafal-lafal sehingga apa yang disampaikan bisa menjadi tepat guna. Yang ketiga, adanya keterbukaan makna, yaitu makna harus bisa diungkap dengan salah satu dari 5 bentuk penjelas, yaitu lafal, isyarat, tulisan, keyakinan, dan nisbah. Yang keempat, adanya kesesuaian antara kata dan makna. Yang kelima, adanya kekuatan kalimat untuk memaksa lawan mengakui kebenaran yang disampaikan dan mengakui kekalahan konsepnya sendiri. Ibnu Wahab menawarkan 4 macam bayan. Yang pertama, bayan al-i'tibar untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan materi. Yang kedua, bayan al-i'tiqad berkaitan dengan hati. Yang ketiga, bayan al-ibaron berkaitan dengan teks dan bahasa. Yang keempat, bayan al-kitab berkaitan dengan konsep-konsep tertulis. Asy-Syatibi pada periode 1336 sampai 1388 Masehi menawarkan 3 teori untuk memperbaharui bayani. Yang pertama, al-istintaj, sama dengan silogisme. Yang kedua, istiqra adalah penelitian terhadap teks-teks yang setema, kemudian diambil tema pokoknya, tidak berbeda dengan tematik induction. Yang ketiga, maqasid asyariyah, berarti bahwa diturunkannya syariah ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang kemudian terbagi dalam 3 macam, yaitu daruriyat atau primer, hajiyah atau sekunder, dan tahiniyah atau tersier. Pada tahap ini, metode bayani telah lebih sempurna dan sistematis. Sumber epistemologi bayani. Meski menggunakan metode rasional filsafat seperti di Syatibi, epistemologi bayani tetap berpijak pada teks atau nas. Dalam usul al-fiqih, yang dimaksud nas sebagai sumber pengetahuan bayani adalah Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip dasar nalar bayani. Al-Jabiri mengungkapkan ada 3 karakter utama yang menjadi prinsip pengetahuan bayani. Prinsip pengetahuan bayani tersebut sesungguhnya berakar dari tradisi Arab Jahiliyah pra-Islam. Di antaranya yang pertama yakni prinsip invisol atau discontinue. Prinsip keterpisahan ini memandang bahwa alam masing-masing berdiri sendiri dan tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. Prinsip kedua yakni prinsip al-tajwiz atau keserbabolehan. Prinsip ini cenderung mengingkari hukum sebab akibat atau causality, dengan ini melahirkan prinsip bila kaif jika menemukan kebalikan masalah ketuhanan, sehingga pada akhirnya menyebabkan alam pikiran bayani tidak mampu menghasilkan ilmu yang bersifat eksakta. Prinsip yang ketiga yakni prinsip muqarabah. Tradisi Arab juga menerapkan penalaran didasarkan pada faktor kedebatan analogi deduktif dan kurang memberikan peluang pada pendekatan lain dalam membangun keilmuan. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam bayani. Yang pertama adalah metode kias. Dalam kajian usul fikih, kias diartikan sebagai memberikan keputusan hukum suatu masalah berdasarkan masalah lain yang telah ada kepastian hukumnya dalam teks, karena adanya kesamaan ilah. Metode kedua yakni metode istinbat atau istidlal. Istinbat hukum-hukum dari an-nusus atau ad-diniyah dan Al-Quran khususnya.
Yang ketiga yakni metode pendekatan bayani. Pendekatan bayani adalah linguistik. Karena dalam hal ini, pendekatan bayani menggunakan alat bantu atau instrumen berupa ilmu-ilmu kebahasaan dan uslub-uslubnya, serta asbabun nuzul dan qiyas serta istinbat atau istidlal sebagai metodenya. Kemudian, hubungan epistemologi bayani dengan filsafat. Hubungan epistemologi bayani dengan filsafat terangkum dalam dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, premis-premis yang secara langsung dibutuhkan oleh filsafat sesungguhnya merupakan pernyataan-pernyataan yang terbukti dengan sendirinya, yang tidak memerlukan dalil baru. Yang kedua, kebutuhan filsafat pada prinsip-prinsip logika dan epistemologi pada dasarnya untuk melipat gandakan pengetahuan, atau secara teknis disebut penerapan pengetahuan untuk menambah pengetahuan. Kesimpulan, dari beberapa periode di atas, mulai dari Asy-Syafi'i, Al-Jahiz, dan Ibnu Wahab, akhirnya muncul periode terakhir, yakni Asy-Syatibi yang wafat pada tahun 1388. Sampai sejauh itu menurutnya Bayani belum bisa memberikan pengetahuan yang pasti atau qot'i, tapi baru derajat dugaan atau dzon, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Oleh karena itu, Syatibi lantas menawarkan 3 teori untuk memperbarui Bayani, yakni al-istintaj, al-istiqra', dan maqsid asy-syar'i. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.